di parlemen sekarang ada dua koalisi. Apakah kita akan melihat wajah parlemen 5 tahun ke depan akan terus berbeda antara dua koalisi? Kita akan lihat cuplikan apa yang terjadi dengan dua tokoh bangsa, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, berikut ini. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Dan Bapak Hatta Rajasa. Anywhere I would have followed you. Partai yang saya pimpin dengan teman-teman saya dan pendukung saya akan saya minta untuk mendukung Saudara Joko Widodo dan pemerintah yang insya Allah beliau akan pimpin. Keseimbangan dalam manajemen kenegaraan ini penting sekali. Ada yang melakukan, tetapi ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, dan ada yang mengkritisi. Saya kira itu sebuah hal yang sangat baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Say something, I'm giving up on you. Ya, setelah berbulan-bulan seolah-olah bangsa kita terpecah antara satu kubu dengan kubu yang lain, kita melihat dua tokoh bangsa dengan saling menghargai, menghormati satu sama lain, dan seolah-olah semoga luka yang tercipta selama kampanye itu bisa pulih. Apakah refleksi seperti tadi akan kita lihat terjadi pada kawan-kawan yang ada di parlemen? Ini contoh demokrasi yang matang begitu ya, apa yang kita saksikan tadi di televisi. Kalau kita mengaca negara, kalau kita bicara demokrasi kan kita mengacunya banyaknya kepada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memang tidak sama persis, tapi juga ada dua partai. Kalau kita kan dua kubu, ini dua partai yang berbeda. Di parlemen juga sangat berbeda warnanya, dan pimpinan-pimpinan komisi di Amerika dipegang oleh partai yang bukan pengusung Obama, begitu ya. Jadi hampir mirip-mirip. Tapi bedanya adalah di sana anggota-anggota parlemennya paham betul tentang perbedaan, paham betul semua memperjuangkan kebaikan bagi rakyat sehingga mereka tetap bisa berkawan. Jadi perbedaan seperti tadi kata Pak Budiman, Pak Akbar, Bang Fadlizon juga, bahwa di dalam sidang-sidang kita boleh berdebat, tapi kemudian kita tetap kawan. Masalahnya tidak semua orang pernah aktif organisasi seperti tadi kata Bang Akbar, dan mungkin bagi orang-orang yang mohon maaf baru masuk ke DPR kemudian masuk dengan kondisi seperti itu, berpikir bahwa oh ini kita terbelah-belah. Jadi kabarnya banyak teman-teman anggota DPR yang baru masuk itu benar-benar untuk bicara dengan kubu yang satunya saja takut gitu, karena nanti takut bicara saja ada kericuhan yang memang masih dibenahi. Mudah-mudahan pimpinan DPR bisa mencairkan ini semua supaya ke depan kita bisa tetap berkawan seperti ini. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo itu adalah satu kedewasaan berpolitik, ya, bahwa kita harus mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan partai politik, ya. Dan itu sudah kita tunjukkan. Saya kira ada perbedaan-perbedaan yang itu biasa, tetapi dalam hubungan pribadi, hubungan-hubungan antar orang tidak ada masalah sama sekali. Saya dengan Saudara Budiman dari tahun 90-an kita berbeda, bahkan kadang-kadang berkelahi dalam tanda petik. Tetapi kita bisa minum kopi bareng-bareng di London ketika sekolah sama-sama di sana gitu ya. Karena kita mementingkan apa yang kita perjuangkan itu sama-sama. Ada perbedaan pendapat dan perbedaan itu indah, ya. Tetapi ketika menjadi satu suara, menjadi satu konsensus pada akhirnya, saya kira tidak ada masalah. Sekarang kelihatan tegang, tapi saya yakin dalam beberapa waktu ke depan itu akan
semakin cair ketika sudah terbentuk komisi-komisi, pemerintah sudah terbentuk kementerian-kementerian, dan kita akan bekerja untuk membangun Indonesia ke depan secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Oke. Bang Budiman, seberapa Anda optimis, seberapa kondusif kira-kira pemerintahan ke depan berkaca dari apa yang terjadi di parlemen? Kita sekarang sudah punya presiden yang dari sosoknya rendah hati. Orang yang tidak segan menghormat, orang yang tidak segan untuk datang, orang yang tidak segan untuk mendatangi siapapun yang barangkali kemarin berbeda. Artinya begini, selama ini kita selalu digambarkan pemimpin itu adalah orang harus kekar, punya tingkat keangkuhan yang bisa ditoleransi. Ya, seorang pemimpin harus punya sedikit keangkuhan. Seorang pemimpin harus tegar, harus gagah, harus menunjukkan wibawa yang sering ditunjukkan secara fisik. Kebetulan presiden kita sekarang adalah orang yang karismanya tidak ditunjukkan oleh hal seperti itu, tapi oleh kerendahan hatinya. Manfaatkan ini baik oleh elit politik, oleh rakyat, bahwa si presiden ini presiden yang tidak akan menghukummu, tidak akan memarahimu hanya karena ketersinggungan pribadi. Seorang presiden yang ambang ketersinggungannya tinggi. Ya, artinya dia punya toleransi yang tinggi. Karenanya menurut saya penting untuk kita manfaatkan, rileks saja dalam berpolitik, rileks saja dalam perbedaan. Kita bisa mencontoh beliau, bisa mencontoh Pak Prabowo, untuk kemudian Pak Prabowo juga minta maaf, Pak Yusuf Kala juga bisa terima dengan luar biasa. Artinya apa? Kita bisa membangun Indonesia ke depan. Mungkin suatu saat nanti 2019 partainya Bang Akbar, partai Mutia, atau partai Fadlizon yang menang, siapa tahu, dan kami ada di luar kekuasaan lagi, siapa tahu, biasa-biasa saja. Coba dilihat dulu biar Enggak, jelas. Agar ada alasan saya lihat lebih dekat. Dipandang. Oke. Di kalangan selebritis sebelumnya tidak terlalu menonjol, tapi dia unik.